Nyerang gue nih, lihat tuh bus-bus Transjakarta jadi bangkai ratusan. Itu karena Ahok itu. Bener, karena gue. Tapi bukan gue bikin rugi. Itu karena suppliernya nggak sesuai spek. Selama ini nggak ada yang berani tolak. Gue tolak kakak mau bayar. Dia tuh nanti jadi bangkai. Emang gue pikirin bukan punya gue. Gue mau dicap Transjakarta, gue nggak mau bayar. Itu aja isunya sampai hari ini. Masih. Mana tuh bus terbengkalai itu ratusan zaman Ahok. Iya, lu mesti tahu itu terbengkalai karena gue tolak, bos. Gue nggak mau, gue udah bayar. Nanti 6 bulan terbakar. Mana ada Transjakarta terbakar lagi sekarang? Timnya banyak nih. Timnya banyak. Ini kan saya butuh cek, itu ternyata buzzer. Benar. Ada yang sistem komputer, satu IP. Betul. Jadi itu buat saya itu orang-orang yang pengen bangsa ini tuh perkeliruan. Perkeliruan. Dikelirukan terus ya. Jangan nanti orang bikin standar pejabat kayak Ahok, celaka. Kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS, saudara, di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara, pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufu Fafa girang, betul? Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab yang kompak. Yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? PKS atau Fufu Fafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Presidennya Fufu Fafa, rakyatnya nyonyo. Ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga semua. Ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Lagi, ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Mujahidin medsos, ayo bongkar habis-habisan kebobrokan Fufu Fafa. Jangan sampai kita dipimpin oleh Fufu Fafa, betul? Takbir, takbir. Pak Anies nuduh Pak Jokowi dan Pak Prabowo menyandra semua partai politik. Banyak kali cerita Pak Anies ini. Aduh, Pak Anies kemarin kalah di Pilpres, Pak Anies bilang curang. Sekarang gagal nyagup, ya nggak ada satupun partai politik yang mau mendukung Pak Anies. Pak Anies bilang semua partai politik tersandra. Ada pengendali kekuasaan. Itu siapa maksud Pak Anies? Arah omongan Pak Anies ini kemana? Hah? Bapak nuduh Pak Jokowi, nuduh Pak Prabowo, yang jelas dong, jangan abu-abu, terang. Jangan karena kegagalan Pak Anies, ya, ketidakmampuan Pak Anies meyakinkan masyarakat, meyakinkan partai politik, ya, makanya gagal di Pilpres, gagal nyagup, ya. Jadi Bapak salah-salahkan Pak Jokowi, bilang tersandra lah, bilang pengendali kekuasaan lah. Padahal Pak Jokowi partai pun nggak punya. Pak Jokowi itu, Pak Anies, dia hanyalah seorang tukang kayu yang berhasil mengambil hati masyarakat, ya. Dia bukan seorang triliuner dan dia juga nggak punya partai kok, Pak Jokowi itu, Pak Anies. Tapi yang dia punya, senjata dia dalam berpolitik adalah apa? Kepercayaan masyarakat. Nah, itu pula yang Pak Anies belum punya. Kayak kalau Pak Anies punya, Pak Anies menang kemarin, bos, ya. Dan kalau aku jadi Pak Anies, aku lebih memilih untuk introspeksi diri. Kenapa mayoritas masyarakat tidak mau memilihku pada saat Pilpres? Kenapa di Pilkada Jakarta mayoritas partai politik tidak mau mendukung dan mengusungku? Kan gitu. Daripada mengadu domba, sekarang memprovokasi, menjelek-jelekan pihak lain, lebih bagus introspeksi diri, Pak Anies. Terakhir, Pak Anies, kalau memang dari awal Pak Anies melihat partai politik ini semua sudah tidak beres, semua disandra kayak kata Pak Anies, kenapa Pak Anies tidak mengikuti jejak Pak Dharma Pongrekun, memilih menetapkan hati melalui jalur independen? Daripada di akhir begini nggak ada yang mau sama Pak Anies, terus Pak Anies komplain. Aduh, no comment lagu Pak Anies, pusing. Anda ini dianggap playing victim loh, mengatakan seperti ini setelah Anda gagal dapat tiket. Partai mana sekarang yang tidak tersandera oleh kekuasaan? Apa dasar Anda bicara ini, Mas Anies? Ada yang tidak sehat, dan ini bukan salah partainya, tapi salah yang memberikan tekanan kepada partai. Tidak seharusnya
Sekarang partai-partai semuanya bilang ya karena memang hitung-hitungan politiknya memang tidak bisa mengusung Anies Baswedan, Pak. Hitung-hitungan politiknya memang yang kami mau usung ini apapun kepentingan politik mereka ya. Ada sesuatu ya. Dan sesuatu itu? Sesuatu itu adalah pengendalian. Oleh siapapun yang bisa memiliki kekuasaan, tidak bisa dikendalikan tanpa kekuasaan. Kita kalau memang mereka sudah tidak mau meninggalkan Pak Anies, ya kita tinggalkan partai itu, begitu saja. Jadi imbal baliknya sekarang begini, hampir semua partai diborong, kan begitu. Lah ini kalau tidak ada yang istiqomah untuk menjadi oposisi, ya mau jadi apa negara ini? Ya berdemokrasilah yang baik gitu. Kalau selalu dengan tekanan intimidasi, kita lihat kemarin partai besar juga sudah hampir ditebang gitu kan begitu. Jadi luar biasa. Kalau ada yang meninggalkan Pak Anies partai tersebut, ya kita juga meninggalkan partai itu. Untuk apa? Kita ingin sekali lagi, kenapa kita begitu kencang? Karena kita ingin adanya perbaikan di Jakarta. Ya, bukan Pak Anies butuh kita yang butuh Pak Anies. Untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan yang ada. Kan tadi sudah kita jelaskan bagaimana KJP dipotong, bagaimana kartu lansia dipotong, bagaimana UKT mahasiswa ini dipotong dan lain sebagainya. Belum lagi pajak yang memang dibebaskan oleh Pak Anies sekarang diterbitkan lagi. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Ya kalau orang kaya bodo amat lah, bahasa kasar begitu. Tapi ini rakyat Jakarta masih banyak yang kekurangan. Sentimen agama dan ras hanya bisa diterapkan pada Ahok. Anies bisa saja tidak menunjukkan karakter diskriminatif semasa menjadi gubernur. Tapi begitu yang harus dihadapi adalah Ahok, kubu Anies dijamin akan menggunakan segala macam argumen dan simbol anti-Kristen dan anti-Tionghoa untuk menghabisi Ahok. Karena itu yang akan menjadi faktor utama pertarungan kampanye adalah keunggulan pencapaian, prestasi, dan integritas. Dalam hal ini, kalau rekam jejak Anies di Jakarta dibongkar kembali, ada banyak hal yang bisa dieksploitasi untuk menjatuhkan Anies. Dari soal anggaran lem Aibon yang 82 miliar rupiah sampai Formula E yang menghabiskan triliunan rupiah uang rakyat. Anies jelas mengincar posisi calon presiden di 2029 dan itu hanya bisa dia lakukan ketika dia menjadi gubernur Jakarta. Dan itulah kenapa Anies Baswedan berani turun pangkat dari calon presiden menjadi calon gubernur. Meski disoraki oleh banyak orang, di mana dia nanti akan menari di panggung besar untuk tetap mempertahankan popularitasnya. Bahkan kalau perlu menaikkan namanya supaya lebih terkenal. Lawan Anies dalam akrobat politik itu cuman Ahok. Dua mantan lawan di Pilgub DKI 2017 ini tetap menjadi magnet yang kuat di dalam survei siapa yang layak untuk memimpin Jakarta. Profil pemilih Pak Anies dan Pak Ahok ini serupa karena sama-sama militan, sama-sama merekam, punya kolektif, memori kolektif bahwa Anda berdua adalah gubernur yang berkinerja baik gitu. Dan masing-masing yang juga tidak mau memilih sama, hampir sama besarnya, 17% dan bedanya cuma di 0,8%. Yang memilih pasti memilih Pak Anies, udah pasti nggak mau memilih Pak Ahok. Yang mau memilih Pak Ahok udah pasti nggak memilih Pak Anies. Jadi kalau rematch ini terjadi Pak Ahok nggak khawatir akan pembelahan seperti dulu? Nggak kasihan sama Jakarta? Bukan, dulu juga pembelahan penyebabnya siapa? Kan balik lagi kan. Ini bukan soal persoalan karena takut ini kita lari. Kita harus kasih edukasi kepada masyarakat. Nggak akan ada terjadi pembelahan kok. Anies tidak pernah menggunakan politik identitas. Itu fakta. Jadi yang menggunakan politik identitas yang pertama kali itu adalah Ahok. Nggak boleh, silakan buka. Maksudnya gini, saya ini minoritas 3 kali. Kan disebutkan Ahok itu kan. Saya Cina, saya Kristen, saya orang dari Sumatera, minoritas 3 kali. Jadi yang mengangkat isu-isu identitas ini justru Ahok. Jadi sebenarnya yang harus kita teliti kalau secara faktual, kenapa Ahok mengangkat isu politik identitas? Dia ingin mengkapitalisasi keminoritasan itu supaya memunculkan sentimentasi positif terhadap dirinya. Dan dia playing victim terus. Yang nggak bisa dia kontrol kata-katanya, yang membuat dia terpleset dalam permainan itu. Dan itu terbukti, dia selalu mengglorifikasi, mendengungkan bahwa dia minoritas. Itu selalu ada itu. Yang itu sebenarnya nggak ada. Politik identitas itu sudah ada sebelum Anies ikut kontestasi jadi
calon gubernur. Waktu Anies masih menteri sudah ada itu, saya Muslim, saya pilih Ahok gitu. Sudah ada. Ini politik identitas. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK bukan bahan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan. Dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika, saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya, angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu loh ya. Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu. Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies, Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir, Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia.
Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Anies, siapa di belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan tugas. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan?
Enggak, setan ya. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Rizik Syihab memang dendam sekali pada Presiden Jokowi. Pada 30 September kemarin, dia dan kawan-kawannya menggugat sang presiden. Nama organisasinya TAMAK, singkatan dari Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan. Tanggal 30 September dipilih karena momentum peringatan G30 SPKI. Mungkin Rizik menganggap dirinya sebagai jelmaan baru Presiden Soeharto untuk mengalahkan Jokowi yang adalah jelmaan PKI. TAMAK menggugat apa yang mereka sebut rangkaian kebohongan yang dilakukan Jokowi selama periode 2012-2024 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. TAMAK menganggap Jokowi sudah melakukan kebohongan sejak dia menjadi calon gubernur DKI pada 2012 sampai masa akhir jabatannya sebagai presiden pada 2024. Koordinatornya sendiri adalah Aziz Yanuar, pengacara yang jadi kuasa hukum Rizik dan kemudian bergabung dalam tim pemenangan Anies dan Caimin pada Pilpres 2024. Selain itu ada beberapa nama lagi. Tapi yang terpenting, posisi Rizik di TAMAK terlihat sangat menentukan. Dalam list nama pengajuan gugatan, nama Rizik berada di urutan teratas. Saya rasa Rizik memang ditempatkan sebagai panglima untuk menghabisi Jokowi. Yang jelas TAMAK ini memang berusaha menghajar Jokowi. Rizik tidak sendirian di sana. Ada sejumlah tokoh lain. Ada Munarman, mantan juru bicara FPI. Lantas ada juga Marwan Batubara, mantan anggota DPD yang sangat keras menyerang Jokowi. Juga ada nama seperti Maijen TNI Sunarko. Saya sebetulnya sih tak kenal dengan namanya, tapi kalau saya browse di Google, saya menemukan nama ini sebagai mantan Danjen Kopassus yang belakangan bergabung dengan PKS. Kalau ini benar Sunarko yang dimaksud, dia sempat ditahan melakukan penyelundupan senjata menjelang pengumuman hasil pemilu 2019. Menurut TAMAK, kalau rangkaian kebohongan Jokowi ini dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka ini akan mencoreng sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. TAMAK menilai rangkaian kebohongan itu dilakukan dalam rangka pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan Jokowi. Apalagi, kata TAMAK, rangkaian kebohongan itu dilakukan Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme sarana dan prasarana ketatanegaraan. Menurut TAMAK, semua hal tersebut bohong dan karena itu Jokowi harus dihukum. Lantas coba deh perhatikan tuntutan hukum yang diajukan oleh mereka. TAMAK menuntut Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Kalau utang luar negeri Indonesia tahun 2024 mencapai 6.500 triliun rupiah, apakah artinya Jokowi dituntut membayar 6.500 triliun itu? Ini kan luar biasa, tidak masuk akal. Tapi yang paling berkesan dari TAMAK ini adalah apa yang mereka sebut sebagai rangkaian kebohongan Jokowi tersebut. TAMAK seperti mengarang bebas, bicara sembarangan tentang kebohongan Jokowi. Tapi apa sih yang dianggap TAMAK sebagai rangkaian kebohongan Jokowi? Setidaknya ada 6 hal yang disebut TAMAK.
Saya sebut saja secara lengkap. Pertama, kebohongan soal komitmen untuk menjabat gubernur DKI selama 1 periode penuh 5 tahun. Bahwa Jokowi tidak menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur, ya bukan karena dia bosan atau ngambek atau berubah pikiran. Dia berhenti jadi gubernur karena maju ke posisi yang lebih menentukan kesejahteraan bukan saja rakyat Jakarta, tapi rakyat Indonesia. Dia diminta, didukung, didorong untuk jadi presiden. Masa dia lantas dibilang ingkar janji? Kedua, kebohongan mengenai data adanya 6.000 unit pesanan mobil SMK. Terkait SMK, kita memang tidak tahu persis berapa pesanan mobil dari pabrik tersebut. Tapi konteks waktu harus dipahami. Jokowi bicara soal pesanan mobil itu di awal 2019. Dan justru pada tahun itu juga dunia terkena pandemi COVID-19. SMK berhenti produksi sampai 2021. Baru pada 2022 SMK menggeliat bangkit. Mereka kembali muncul pada pameran otomotif Indonesia 2023 dengan model baru seperti Bima EV, sebuah kendaraan listrik. Jadi tidak bisalah pernyataan Jokowi itu disebut sebagai kebohongan. 3. Kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri asing. Jokowi tidak pernah bilang tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Memang dalam beberapa kesempatan Jokowi menekankan pentingnya kemandirian ekonomi dan berusaha mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Tapi dengan kondisi ekonomi saat ini tentu saja tidak mungkin untuk mengharamkan pinjaman luar negeri. Pinjaman uang itu dibutuhkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik. Keempat, kebohongan akan melakukan swasembada pangan. Untuk mendukung tujuan ini, pemerintah Jokowi meluncurkan sejumlah kebijakan seperti pembangunan infrastruktur pertanian, penggunaan teknologi modern dalam pertanian, pemberian bantuan kepada petani, dan pengembangan lahan pertanian baru. Jokowi memang berkomitmen untuk mencapai swasembada pangan selama masa kepemimpinannya. Salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi adalah memperkuat sektor pertanian dan memastikan Indonesia memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa ketergantungan yang besar pada impor. Namun, sejumlah tantangan seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas internasional, dan kelemahan infrastruktur tetap menjadi kendala. Akibatnya, sekeras apapun upaya yang dilakukan Jokowi, upaya swasembada pangan tetap tak tercapai optimal. Kelima, kebohongan tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC. Jadi memang benar bahwa Jokowi menggunakan APBN untuk membiayai kereta cepat itu, namun lagi-lagi tidak dalam konteks berbohong. Dalam hal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Jokowi memang semula menyatakan proyek itu akan dibiayai melalui skema business to business tanpa menggunakan APBN. Namun belakangan setelah mengalami pembengkakan biaya, pemerintah memutuskan untuk menyuntikkan dana APBN. Ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan proyek yang dianggap sebagai proyek strategis nasional sambil memperhatikan kapasitas fiskal negara. Keenam, kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun rupiah yang ada di kantong Jokowi. Jokowi bilang bahwa ada data yang menunjukkan uang pengusaha Indonesia yang disimpan di luar negeri mencapai 11.000 triliun rupiah dan itu merugikan kesehatan ekonomi Indonesia. Lantas Jokowi bilang daftar nama pengusaha yang menempatkan dananya di luar negeri itu ada di kantongnya. Terakhir yang juga sangat menggelikan adalah soal uang 11.000 triliun rupiah di kantongnya. Jokowi tidak pernah bilang dia punya dana sebesar itu di kantongnya. Dia menyebut dana itu dalam konteks mengajak orang-orang Indonesia menempatkan uangnya di dalam negeri, bukan di luar negeri. Jadi dia tidak bilang dia punya uang 11.000 triliun di kantongnya. Yang ada di kantong Jokowi, ya daftar nama pengusaha. Tamak juga minta negara untuk menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi. Dan terakhir, Tamak meminta negara menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Ajaib kan tuntutannya?
Saya sengaja menjelaskan jawaban atas rangkaian tuduhan itu satu persatu untuk menunjukkan betapa mengada-adanya tuntutan Rizik dan kawan-kawan. Dia dan kawan-kawannya memang tak peduli apakah gugatan mereka akan diterima atau disidangkan. Mereka hanya ingin menjelek-jelekan Jokowi. Mereka tidak terima Jokowi dikenang rakyat Indonesia sebagai presiden terbaik yang pernah ada di negara ini. Sesederhana itu, sedangkal itu. Berlebihan tentunya untuk mengatakan bahwa kegagalan mencapai tujuan itu secara sempurna adalah bukti kebohongan. Tapi barangkali pada akhirnya kita memang tak perlu bicara gugatan tamak ini secara terlalu serius. Rizik sendiri barangkali juga tidak serius. Tentu saja tak semua rencana pembangunan yang dilakukan presiden bisa dicapai secara sempurna sampai di akhir masa kepresidenannya. Tapi itu kan hal yang normal-normal saja. Yang penting Jokowi berusaha secara sungguh-sungguh menggerakkan pemerintahannya untuk mencapai target-target yang ditentukan itu. Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Johannes Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.